Halo pemirsa, apa kabar Anda dimanapun berada, dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote. Senang sekali rasanya kami berdua bisa kembali menyapa Anda sekeluarga. Saya Doni The Kaiser. Dan saya Don Bosco Selamun. Dan kita menyapa Anda dalam program Doncast. Bang Don, apa kabar? Baik, Sehat baik ya? sekali, sehat. Aku pikir abang ikut Presiden Trump juga ke... Enggak lah, sorry. Lebay itu namanya kata anak sekarang. Tapi itu bukan lebay kalau kita diskusikan. Setuju ya? Iya, kalau kita Ini diskusikan. penting sekali. Betul. Karena sebentar sebelum kita kenalkan tamu kita, kalau Bang Don sendiri sebagai jurnalis melihat kunjungan Trump itu ke Arab, tapi nggak mampir Israel itu gimana kira-kira? Ya itu justru pertanyaannya, kenapa kita menghadirkan narasumber kita hari ini? Itu. Tapi itu Alasannya. patut kita pertanyakan ya. Betul. Apalagi kalau bicara Trump dengan Netanyahu itu kan hopeng sebenarnya kan. Dan rasanya itu juga pertanyaan penonton kita, gitu. Betul sekali. Karena itu tidak kaleng-kaleng kita hadirkan Dua profesor. dua prof yang akan bersama kita kali ini berdiskusi dalam program Doncast. Saya kenalkan dulu yang terdekat di sebelah kanan Bang Don, ada Prof. Alexius Jemadu, PhD. Prof. Alex, apa kabar? Prof. Alex, terima kasih. Ini adik. Terima kasih Pak. Adik sekolah. Satu sekolah, satu Terima sekolah. kasih. Satu sekolah, satu kampung ya. Satu kampung. Tapi beda profesi ya. Oke. Kalau saya dulu profesinya jadi dosen, kira-kira profesor juga. Ya. Katanya pementor lah Bang Don. Betul-betul. Yakin saya. Baik. Dan satu lagi, kita juga sudah menghadirkan tamu istimewa kita, yaitu Profesor Koni Raakudini. Prof. Koni, apa kabar? Halo, apa kabar? Selamat siang. Iya, Terima thank kasih you. ya Prof sudah banyak mengundang penonton ke NTV. Biasa. Kembali. Karena topiknya menarik sih, jadi pasti datang. Iya, tapi kita juga lagi menunggu nih launching buku barunya, ya kan? Apa tadi judulnya buku barunya? Judulnya apa, Bro? Buku barunya apa ya? Sebenarnya sih lebih kepada pembangunan tentang kesadaran bernegara. Gitu. To build a conscious nation. Oke. Build Conscious Jadi Nation. dalam dua bahasa sekaligus. Jadinya. Wih. Pokoknya nanti diundang. Kita tunggu peluncurannya. Kita bicarakan di sini. Ya, kita tunggu. Kita harus bahas itu nanti ya. Oke. Baik, saya mau komen juga itu nanti. Iya, ada Prof. Alex juga sudah siap. Kalau perlu menjadi komentator malah. Ya, betul. Baik, oke. Prof. Koni berbalik. Kita langsung mulai diskusi. Karena tadi saya sudah buka, saya tanya Bang Don juga. Ini penting kita diskusikan dan ini menjadi pertanyaan masyarakat khususnya penonton kita. Prof. Alex, Trump ke Arab Saudi. Arab Saudi. Ya. Yang penting kita mau tahu dulu tujuan dia sebenarnya ke Arab Saudi itu apa? Ya, untuk mengetahui tujuan dia ke Timur Tengah saat ini, kita lihat konteks global dulu. Kita melihat bahwa perundingan perang tarif dengan Cina ini memang sudah agak reda, tapi masih mengandung ketidakpastian, ya kan? Nah, karena itu Trump ke Timur Tengah ini juga ada tujuan bisnisnya. Oke. Jadi semacam satu preemptive strike sebelum Tiongkok ke sana, dia sudah duluan. Iya. Jadi sebenarnya ini misi dagang kali ya. Misi dagang. Ada misi dagang yang nantinya terkait juga dengan kepentingan dalam negeri dia, karena nanti tahun depan itu ada pemilu legislatif. Harus menang juga November. Menuin janji dia kampanye kan. Jadi konteks globalnya itu, dan kita melihat apa yang dia dapat di Arab Saudi, Qatar sama Uni Emirat Arab itu deal bisnis billion of US dollar. Dan itu negara kaya Timur Tengah. Negara kaya Timur Tengah, ya. Dengan Arab Saudi aja komitmen investasi 600 miliar dolar. Iya. Iya. 142 miliar dolar deal defense. Ini Koni pasti tahu. Iya, pertahanan ya. Belanja. Belum di Qatar, belum di Uni Emirat Arab. Jadi dia sudah dapat tujuan untuk kepentingan bisnis ini. Mungkin untuk dia juga kan dia juga pengusaha ya. Iya, iya. Juga untuk perusahaan-perusahaan besar Amerika. Yang nanti membangun Amerika itu dengan uang dari Timur Tengah ini. Tapi kalau Prof. Koni lihat, ini ada urusan, tidak ada urusan politik kah beliau ke sana nih, Donald Trump? Sebenarnya sih mencakup berdua hal ya. Menurut saya politik dan ekonomi itu lebih ke sana. Dan mungkin agak ke geopolitik. Sebenarnya kalau kita lihat, pertama dari the case mungkin beliau akan berbicara tentang kerjasama energi. Karena ini kan kita bicara tentang Arab Saudi, Qatar dan UEA kan. Kemudian bagaimana mungkin walaupun China itu bersahabat dengan Rusia, bagaimanapun dia memerlukan pengaruh yang tetap stabil di Teluk, dan dia merasa harus menyeimbangkan pengaruh Rusia di Teluk sehingga tidak
dan juga Cina, bukan cuma Rusia tapi Cina, sehingga dia nggak ketinggalan gitu. Nah, yang paling penting lagi juga menurut saya adalah terkait dengan bagaimana sebenarnya Trump ingin mendorong negara Arab ini menyerap sebenarnya pengungsi-pengungsi Palestina, tetapi dia menghindari tekanan langsung ke Israel karena dia kan nggak mau lah dia langsung head to head dengan ke Israel, sehingga dia berharap atau akan masuk dengan ide transformasi Gaza, itulah kira-kira. Memang gagasan transformasi Gaza, karena kan secara normatif orang bilang dia akan ke Qatar lalu kemudian bicara soal Abraham Accord, begitu. Yes. Ya. Jadi tapi menurut saya juga ini akan menarik karena kalau kita kaitkan nanti ke soal hadiah dari pesawat Qatar ke Trump dan lain-lain. Jadi kayak ada tarik-tarikan antara stabilisasi ekonomi, antara eskalasi konflik Israel Palestina, antara perdagangan juga gitu loh. Tapi kan ini juga berpengaruh sangat bagaimana reaksi masyarakat Amerika Serikat maksudnya terhadap Trump kalau ada kontroversi etika, kira-kira gitu lah yang akan terjadi. Nah, cuma menariknya juga gini, Prof. Koni, Prof. Alex. Kalau misalnya Trump ke Timur Tengah, dia punya misi Abraham Accord, Arab Saudi misalnya masuk, Prof. Koni, pasti kan two state solution itu harus deal, ya Prof ya? Betul. Gimana analisa Anda? Gini ya, kalau soal two state solution itu mungkin agak berat. Kalau saya sih ini pandangan saya pribadi ya. Tapi gini, saya kan sempat mendampingi perjalanan Ibu Mega saat Pope yang lalu masih ada. Bagaimana kami itu berbicara tentang mewujudkan perdamaian Timur Tengah, di mana Ibu Megawati itu diminta menjadi salah satu dari disebutnya ibu kan lebih dari bukan lagi kepala negara tetapi mantan kepala negara yang masih sangat disegani lah, kira-kira gitu. Ini dianggap saya makanya menyebutnya ibu bangsa atau ibu apa lah intinya adalah bagaimana UEA, kemudian Israel, kemudian juga Indonesia karena kita majority Muslim dan beberapa negara itu akan Turki tentunya bagaimana mewujudkan perdamaian di Timur Tengah ini, tapi mungkin tidak terlalu two state solution. Ada banyak hal yang bisa diambil caranya dan itu yang sedang dicari polanya. Kalau saya boleh sedikit spill ya, karena ibu kan masih belum berangkat tentang karena Pope meninggal kemarin dan ibu baru akan sedang di reschedule perjalanannya ke sana. Tetapi salah satu yang saya tangkap, ibu tuh malah akan mendorong tentang pentingnya kita revisit Asia Africa Conference. Jadi dasar sila Bandung itulah yang sebenarnya menurut ibu menjadi kekuatan kita Indonesia, melahirkan mungkin tidak lagi Abraham Accord-nya Trump, ya kan, atau tidak Abraham Accord 2. Barangkali saja kita melahirkan, ketika saya ngomong kita tuh Indonesia ya, melahirkan Muhammad Accord atau apapun Accord, tapi yang akhirnya lebih mempercepat proses perdamaian atau penyelesaian Timur Tengah. Oke, ini menarik nih. Prof. Ayas, kalau lihat situasi di Timur Tengah seperti ini, kan ada cerita bagaimana membersihkan Gaza, betul ceritanya. Lalu kemudian mau dibangun, begitu. Dan ini apakah ada hubungannya? Jadi kelihatannya persoalan perdamaian antara Israel atau gencatan senjata Israel dan Gaza bukan sesuatu yang penting, tapi ada bisnisnya Donald Trump mungkin lebih penting. Saya melihat begini Pak Don, antara Donald Trump dan Netanyahu itu berbeda agenda, meskipun tujuannya sama. Donald Trump tidak ingin agenda dari Netanyahu untuk menyelesaikan itu secara militer, mencapai kemenangan militer mutlak, itu yang dimaui oleh Netanyahu. Nanti akan mengganggu 3 negara yang deal bisnis dengan dia ini. Tetapi kita melihat bahwa Donald Trump itu ingin menunjukkan kepada Netanyahu, who is the boss? Jadi saya yang memimpin saya memimpin ini. Anda harus mengikuti agenda saya, gitu kan? Karena kalau dia mengikuti agenda Netanyahu dengan sekarang pendekatan militer, mungkin akan merusak hubungan dengan 3 negara itu dan juga merusak prospek Abraham Accords ke depan dengan Arab Saudi kan. Jadi ini 2 pemimpin ini punya agenda yang berbeda dan Trump tidak mau duluan si Netanyahu yang akan ambil ini. Itu merusaknya ya Prof ya. Dan itu sebenarnya dia tidak mampir ke Israel. Jadi saya melihat kunjungan Trump ke Timur Tengah ini juga ada agenda untuk membangun kembali arsitektur keamanan regional di Timur Tengah menurut
terms of reference dari Donald Trump. Trump sendiri, bukan dari Netanyahu. Ya. Makanya dia tidak ke Israel dulu. Dan pintar juga si Hamas ini. Dia negosiasi langsung dengan Trump untuk membebaskan si Alexander. Iya, tahanan Amerika. Warga negara Amerika yang jadi sandra ini. Jadi dalam hal ini Netanyahu sebetulnya yang terpojok karena dia punya agenda jadi terhalang. Dia tidak dikunjungi nih kunjungan ke Timur Tengah ini. Hanya 3 itu kan, Qatar, Arab Saudi dan Uni Emirat Arab. Netanyahu seperti diabaikan. Tapi sebentar. Jadi dari situ kelihatan memang ada 2 agenda yang berbeda ini. Iya, 2 agenda berbeda. Prof. Alex tadi bilang Bang Don itu seperti diabaikan. Cuma sebenarnya kan kalau melihat hubungan komunikasi ya Prof Koni, Anda membaca komunikasi dan gaya persahabatan antara Trump dengan Netanyahu itu kan sebenarnya mereka hopeng lah ya, cuma mungkin ya hopeng janjian, nah gua ke kiri dulu, lu ke kanan gitu, lu harus ngerti ya. Iya, lu harus ngerti lah, gua ke Arab dulu begini. Nah, Prof Koni lihatnya gimana nih? Kalau saya lebih sepakat dengan yang apa Prof Alex sampaikan tadi, tapi saya melihatnya begini ya. Sebenarnya Trump itu kan tadi jelas fokusnya kepada lawatan dalam kaitannya kepada negara-negara kaya minyak. Itu dulu ya Mas Apul. Tetapi kenapa dia tidak mengunjungi Israel selain alasan yang disampaikan oleh Profesor Alex? Saya merasa Netanyahu ini dianggap oleh Trump sekarang ini tidak kooperatif dalam bicara sebentar. Jadi mungkin Trump agak kesel gitu karena bukan mungkin levelnya udah di atas kesel, mungkin dia udah agak frustasi karena Netanyahu itu menolak gencatan senjata, ya kan? Kemudian dia juga menolak proyek relokasi Palestina. Jadi yang lebih mungkin juga membuat Trump marah itu adalah operasi militer tanpa batas di Gaza itu terus berlangsung sehingga Gaza semakin hancur dan apa dampaknya buat Amerika? Amerika kehilangan muka karena dia kok sepertinya nggak mampu ya berperan dan dia kehilangan peran sebagai mediator. Itu membuat Trump kesal pasti. Ya, sampai ada ancaman kan Arab Saudi tidak akan ikut dalam pertemuan ini sepanjang Israel tetap menggempur Gaza. Seperti itu dan juga mungkin juga ide Trump dengan ini Trump juga suka lucu orangnya. Trump itu mengusulkan Gaza itu dibuat sebagai daerah destinasi wisata. Betul. Ya kan? Resort. Iya, dan dia akan melibatkan relokasi paksa warga-warga Palestina. Nah, jelas Hamas, Saudi, Yordania itu mengecam lah rencana ajaib ini kan. Bos itu menurut aku ajaib. Selalu outside the box gitu kan. Tapi kembali di satu sisi juga Uni Eropa tetap dia ngotot pokoknya ini solusinya harus 2 negara. Tapi kalau mau bicara soal solusi 2 negara dan ini Uni Eropa harusnya juga mungkin harus mendorong saudaranya atau tetangganya yaitu Inggris ya kan dan juga mungkin di sini Prancis. Karena kan gara-garanya mereka berdua ini sebenarnya mereka tuh terbelah gitu kan. Dan saya sudah beberapa kali sampaikan karena dulu si 2 kolonel inilah kita melihat keadaan Palestina hari ini paling tidak memang kita nggak bisa mundur ke belakang tapi paling tidak yang paling bertanggung jawab ya harus turun tangan, jangan cuma Uni Eropa sebagai Uni Eropa tetapi Prancis sebagai Prancis dan ditambah Inggris yang waktu itu juga terlibat Sykes dan Picot yang membuat masalah itu terjadi. Prof Alex, ada kadang-kadang sebagai awam yang terasa berpikir bahwa ini Donald Trump ini memainkan kartu untuk kemudian menekan Netanyahu. Itu persis ketika dia menekan tarif untuk dagang dengan Cina. Lalu kemudian belakangan lembut begitu. Betul. Belakangan mulai lebih melunak. Iya, kita lihat memang si Trump ini orangnya transaksional, ya, dan ingin lihat hasil yang nyata untuk dia, ya kan? Jadi pragmatis sekali sehingga gerakannya itu kadang-kadang tidak bisa diduga. Namanya juga pedagang ya. Dan kita lihat bahwa dia tidak mau memberi kesan bahwa Netanyahu mendikte Amerika. Dia kan Amerika Great Again. Jadi sudah banyak kesan di luar sekarang karena Amerika seperti tidak bisa berbuat apa-apa terhadap sepak terjangnya Netanyahu. Dia menghilangkan kesan itu dengan kunjungannya sekarang ini. Israel seperti diabaikan sama dia. Dia tidak mau agenda Netanyahu itu yang akhirnya menyetir Amerika untuk menata kembali arsitektur keamanan regional di Timur Tengah, termasuk nanti dengan Iran kan. Netanyahu maunya kan langsung menghancurkan nuklir itu, si Trump bilang tidak bisa negosiasi ini, ya kan. Jadi kelihatannya hemat saya ya, Trump mau bantu Israel tapi bukan dengan
terms yang ditentukan oleh Israel. Saya yang tentukan, saya bos. Saya yang bantu tapi saya yang atur. Caranya bagaimana? Lu harus ikut gue gitu. Iya. Dan itu kemudian harus diperlihatkan di depan teman-teman yang dia kunjungi sekarang. Iya. Kamu lihat ya, saya sudah bisa ngatur itu. Itu. Kamu tahu kan siapa the boss? Secara bisnis dia dapat, politikalnya juga dia dapat gitu. Prof Goni, ini menarik ini analisa seperti ini. Trump ini kan sebenarnya kan pengusaha yang politisi, tapi langkahnya seperti kata Anda tadi kan kadang-kadang lucu dan menggemaskan gitu. Cuma dari aspek tabungan politik dia sebagai seorang kepala negara adikuasa, dia sebenarnya lebih mementingkan politiknya atau bisnisnya dulu, atau dua-dua sekali dayung 2-3 pulau, Prof? Kalau ke aku memang betul ya, buat Trump tuh yang penting dia udah agak mirip-mirip Cina ya, mau tikus merah, tikus dikit, tikus hitam. Cuman ya yang penting bisa ditangkap tikus. Contoh coba bayangkan, dia berpikir bahwa menerima tawaran Qatar untuk pesawat senilai 400 juta dolar itu sebagai untuk Air Force One itu oke-oke aja, karena menurut Trump ya itu bisa hemat anggaran gitu kan. Dan dia bilang nggak ada masalah sama etika atau potensi konflik kepentingan gitu kan. Tapi jelas bagaimanapun masyarakat Amerika melihat ini adalah akan melanggar hukum etika di Amerika. Dan bagaimana kemudian mungkin dampak yang ditakutkan adalah efek pada Qatar yang sedang bernegosiasi dengan Amerika terkait nuklir Iran gitu loh. Nah sekali lagi ini memang menarik daripada Trump adalah full of surprises ya kan. Dan kita lihat aja apakah skenario ini dengan Qatar, kenapa Qatar memberikan pesawat ini gitu kan. Apakah dia berharap mendapatkan konsesi dari Amerika Serikat misalnya untuk dukungan politik di OPEC. Itu kan bisa juga begitu. Dan kembali Trump itu adalah seorang negosiator atau transaksional lah. Kalau tadi disampaikan oleh Profesor Alex, beliau itu sangat transaksional. Ya itu juga kayaknya yang sangat harus kita pertimbangkan hitungannya itu gitu. Oke. Nah soal hitungan lanjut kita bahas di segmen berikutnya ya. Kita rehat dulu. Jangan kemana-mana pemirsa. Doncast segera kembali sesaat lagi. Terima kasih pemirsa, masih bersama kami dalam program Doncast, dan kami berdua juga Bang Don kita tidak lupa mengucapkan terima kasih buat penonton yang selain melalui layar Nusantara TV, banyak sekali yang menyaksikan program Doncast melalui YouTube channel official Nusantara TV. Termasuk ketika kita hadirkan Prof Goni. Nah, terima kasih buat Anda yang sudah like, share, subscribe, dan silahkan boleh komen, boleh menyampaikan pertanyaan atau pendapat, baik ditujukan kepada Prof Goni atau Prof Alex. Ya, mari sama-sama kita diskusi ya. Oke, kita lanjutkan diskusi kita, Bang Don. Iya, tadi Prof Alex menarik sekali mengatakan bahwa Donald Trump ini mau memperlihatkan who is the boss. Who is the real boss. I am the boss. Gesturnya itu ya. Dan itu dinyatakan dalam bentuk apa, Prof? Katanya ada pidato yang menarik ketika di Saudi begitu. Ya, ketika kita ikuti pidato Trump di Saudi itu dia eksplisit mengatakan, implisit dia mengatakan bahwa kamu perlu saya. Kamu ini maksudnya Saudi, tiga negara ini, Arab Saudi, Qatar sama Uni Emirat Arab. Dia mengatakan itu karena dia mengatakan Amerika itu secara militer paling kuat di dunia. Tidak ada negara yang melebihi kekuatan militer kami. Ya. Dan saya menawarkan teknologi militer mutakhir kepada kalian. Nah, ini yang jadi kaitan dengan Israel juga. Biasanya yang terbaik itu diberikan kepada Israel. Sekarang ini dengan 142 miliar dolar, Arab Saudi juga dijanjikan teknologi militer canggih. Nah, kita belum tahu reaksi Israel seperti apa nanti ya. Jadi kelihatan di situ dia orang yang sangat transaksional itu tadi. Siapa yang diuntungkan. Dan ini kan ada kaitan juga dengan memenuhi harapan janji kampanye di dalam negeri dia. Jadi orang ini penuh perhitungan, dia tidak mau rugi, dan dia memanfaatkan apa yang bisa menguntungkan Amerika dari posisi dominan Amerika di Timur Tengah ini. Tapi kan dia ini harus menjaga hubungannya dengan Israel, Prof. Iya kan? Nah, dia menjalin dengan ini tanpa merusak hubungan dengan Israel. Tapi dia mau tegaskan, Netanyahu, Amerika itu mau bantu Israel,
bukan dengan merugikan kepentingan strategis Amerika. Iya, iya, iya. Gitu. Prof Koni mungkin bisa lebih mendalam ini. Kalau aku pikir sih kalau itu lepas daripada Trump, memang Amerika dimanapun dan siapapun presidennya selalu merasa uber haus kan. Jadi ya bukan cuma Trump. Kalau menurut aku itu sih udah bawaan bawaan Amerika Serikat. Ya tadi karena the most super power lah, atau kekuatan senjata yang terbesar dan ini dan itu. Tetapi kembali dari perang-perang yang terakhir dan sedang berlanjut sekarang yang banyak mengejutkan kita, misalnya Pakistan India gitu kan. Sebenarnya kalau soal senjata mungkin Amerika sudah harus mulai was-was karena ternyata banyak hal Cina dan negara-negara lain yang ini sudah banyak memberi kejutan, sehingga menurut saya kalau soal kesana mungkin nggak terlalu. Tapi yang paling menarik, saya kembali kepada yang apa yang disampaikan Profesor Alex. Kalau saya kok lebih lihatnya karena dia mentalnya mental pedagang, maka dia itu betul-betul emphasize bukan saja kepada bagian Timur Tengah, tapi mungkin kalau kita bisa timbang lebih ke kaitan ekonomi gitu kan. Contohnya misalnya waktu dia ke Arab Saudi kan, dia datang ke KTT bisnisnya Saudi, ya kan. Di sana ada Elon Musk, ada siapa, Sam Altman, ada Zuckerberg, ya kan. Jadi dia betul-betul menurut saya memperlihatkan bahwa ya kan, dia akan lebih memilih menghadiri dulu Timur Tengah, tapi kembali tetap aja dalam kunjungan kepada pertemuan dan pengusaha kelas miliarder itu dari negeri Pakistan dia hadiri juga gitu. Jadi menurut saya itu sudah satu hints hints besar. Meskipun juga tentu saja selain ekonomi adalah bagaimana tentang penjualan senjata senilai 142 miliar dolar itu tadi. Karena itu 2,3 kuadriliun. Wow, ya kan? Wow. Kalau itu banget itu terjadi, ya super wow gitu di tengah-tengah tentara Indonesia yang sibuk jadi ngurusin kejaksaan gitu kan. Ini ada tentara dunia yang sedang ngodil 2,3 kuadriliun gitu. Menurut saya ini momentum yang menarik sebenarnya. Cuma Prof Koni, nggak mungkin dong di tengah-tengah kondisi lagi kemesraan Amerika dengan Timur Tengah ini tiba-tiba Xi Jinping ketemu dengan Netanyahu begitu, bahas teknologi juga, gimana tuh Prof? Nah inilah kalau udah masalah kepentingan nasional ya, kita sudah agak bisa berat pengukurnya, karena buat negara-negara yang conscious seperti Cina, seperti Rusia, seperti Amerika Serikat ya kan, even seperti Israel kan, itu mereka memang beda cara perhitung-hitungannya gitu. Jadi misalnya saja kan, kenapa kalau memang perang Ukraina mesti selesai, apakah Rusia tidak mampu menyelesaikannya dalam 3 hari? Bukan nggak mampu, sangat mampu Rusia melakukan itu. Tetapi kenapa tidak? Nah kembali banyak hitungan-hitungan yang terkait di pengadaan senjata, tentang bagaimana proyek-proyek perkembangan teknologi gitu. Jadi malah itu menjadi suatu ladang pembelajaran. Nah, ini kan menarik nih. Jadi makanya kalau kita kaitkan apalagi kepada Trump ini, juga bagaimana kepada isu Timur Tengah dengan fokus, kemudian kita harus bicara tentang Zelensky yang sekarang mau mengundang Trump ke Istanbul. Ini kan juga sesuatu yang menarik gitu. Ya, nah itu nanti kita bahas yang khusus itu. Yang khusus setelah Istanbul ya. Cuman Prof, Hamas dapat apa ini? Iya, setidaknya dia sudah melakukan perundingan langsung dengan Amerika. Karena ketika Hamas berunding langsung dengan Amerika untuk pembebasan si Alexander Edan, itu Israel tidak diberitahu. Dan itu sesuatu juga. Iya, sesuatu juga untuk Hamas. Karena jangan lupa Hamas itu adalah dalam istilah hubungan internasional itu non-state actor. Non-state actor. Aktor non-negara yang bisa berunding dengan negara itu sesuatu itu dalam hubungan internasional. Karena biasanya negara berdaulat dengan negara berdaulat. Nah, dan ini membuat si Netanyahu itu agak tersisihkan. Karena biasanya perundingan itu untuk Sandra itu selalu harus lewat Israel. Tapi untuk si Alexander Edan ini langsung oleh si Trump ini dengan Hamas. Iya, seperti Donald Trump bilang, lu ke pinggir dulu. Iya, pinggir dulu ini. Abang mau langsung ini. Jadi ini permainan politik yang canggih di antara aktor-aktor ini dengan kepentingan yang berbeda-beda. Dan Qatar berperan di sini. Iya, dan Qatar Qatar dan Mesir berperan tadi. Dan memang si Alexander itu akhirnya bebas gitu. Sebelum Trump ke Timur Tengah. Jadi ini kan untuk mengambil hati si Trump
dan juga mungkin tuh untuk melancarkan deal-deal bisnis itu. Nah, Qatar sendiri, Prof, konsesi apa kira-kira yang akan didapatkan oleh Qatar? Karena dia sudah punya banyak tabungan peran Ya, di sini. secara tradisional perlindungan Amerika itu penting kan? Oke. Nah, karena ke depan saya duga monarki-monarki ini Di Timur juga Tengah ini. punya agenda kan. Kita misalnya Arab Saudi kan dia punya agenda untuk visi 2030. Iya. Oke, secara ekonomi itu harus aman. Dan untuk aman ekonomi ini, politik juga harus stabil, ya. Keamanan dia juga harus stabil. Juga itu survival dari rejim itu juga harus terjamin. Karena itu tidak main-main ini. Dan dia butuh Amerika untuk itu. Dan dia butuh Amerika. Tapi sebetulnya saling menguntungkan. Berarti Abraham Accord bisa masuk dong? Abraham Accord bisa loh. Belum lagi kalau kita bicara sekarang si Trump beri juga membebaskan Syria dari sanksi-sanksi yang dijatuhkan selama ini. Padahal pemimpin Syria itu dulunya dikasih hadiah 110 juta dolar untuk orang ini. Jadi perubahannya dia begitu cepat kan? Begitu cepat untuk mendapatkan suatu kesempatan agenda Trump yang saya bilang tadi, menstrukturkan kembali arsitektur keamanan regional untuk sesuai dengan maunya Trump. Saya duga itu sih. Oke. Nah, Bang Don, sebentar saya balik ke Prof Koni dulu. Mungkinkah Prof Koni dalam situasi Abang Trump ini lagi mesra dengan Timur Tengah, kemudian Netanyahu minggir dulu, akan ada manuver-manuver yang unpredictable dari Israel, khususnya Netanyahu, untuk ingin istilahnya menunjukkan juga, oh, oke, you are the boss, tapi saya juga bos. Saya juga bos gitu. Prof Koni gimana? Tapi kayaknya walaupun ada itu kelihatan akan agak berat ya. Netanyahu akan menurut saya ya Israel akan lebih memilih mungkin playing low lah. Karena bagaimanapun ya pertama juga dia mungkin bisa ngukur ini orang rada-rada gitu kan. Berani ya kan. Misalnya Frank Lowenstein, dia mantan utusan Timur Tengah ya kan. Di era Presiden Obama ya kalau nggak salah. Dia kan bilang sebenarnya waktu Netanyahu itu mendorong atau meyakini Trump itu akan menang, dia yakin banget lah ini cek kosong tangan gue deh. Gue bisa ngadain agenda apapun pokoknya pasti Trump itu akan ikut. Kan kira-kira begitu. Ternyata tidak. Trump punya agenda sendiri ya kan. Dan bagaimana misalnya pencabutan pembatasan senjata pengiriman ke Israel ya kan, kemudian mendukung perang genocide di Gaza. Tapi sekali lagi akhirnya berbeda dengan jalur yang dari Netanyahu gitu. Belum lagi kalau kita bicara Iran ya. Ya kan? Kira-kira Iran yang sedang akibat sanksi Amerika yang kemudian dia banyak jaringan proksi regional juga terdampak, dan itu juga bagaimana Netanyahu mungkin melihatnya ini adalah momentum penting nih buat melakukan serangan ke fasilitas nuklir kan. Tapi enggak dong, Trump sekali lagi dia nggak mau ambil jalur itu, dia memilih mendorong pendekatan diplomatik. Jadi menurut saya Netanyahu susah untuk mencoba menguber alesi. Cukup susah untuk mengibur alesi. Jadi bisa bahasa Indonesia itu diibur alesi. Oke. Ya, saya kembali ke Prof Alex dulu. Prof Alex, apa yang dilakukan Trump? Ada keuntungan politik nggak untuk dalam negeri dia? Keuntungan jelas sekali kalau misalnya bukan bisnisnya nih ya, politiknya. Iya, kepentingan politik untuk dia adalah ekonomi. Nah, kalau dia dijanjikan waktu kampanye kan, buka lapangan kerja, kamu dapat income kembali, dan bisnis-bisnis besar ini dan melibatkan juga pebisnis-pebisnis yang dibawa oleh Trump ke Timur Tengah ini, nanti akan membuka lapangan kerja yang nantinya itu yang saya bilang tadi ada pemilu legislatif di November tahun depan. Dia harus dari sekarang menciptakan situasi bahwa dia penuhi janji kampanyenya si Trump ini. Saya kira dan ini adalah kaitannya dengan ke dalam negeri itu tadi. Saya kira itu yang membuat dia juga jadi akomodatif terhadap Cina kan. Karena tarif itu juga membuat konsumsi dalam negerinya juga atau domestik juga mencekik mereka. Dia tidak bisa biarkan situasi penuh ketidakpastian ini terlalu lama. Karena lama-lama nanti waduh bisa repot ya. Janjinya tidak terpenuhi. Masalahnya gini Bang Don, dia sama Israel dia bisa bilang I am the boss, tapi sama Xi Jinping agak susah. Beda cara kan. Sekarang mereka sudah sejajar. Iya. Makanya menarik ya lihat manuver Donald Trump
yang sebegitu cepatnya. Iya, semua itu ada konteks globalnya Pak Don, ada konteks regional, ada konteks nasionalnya juga seperti dengan Pak Doni tadi. Jadi ini semua terkait satu dengan yang lain dan penuh perhitungan strategis dari semua aktor yang terlibat di dalam pertemuan di Timur Tengah itu. Oke. Menarik. Coba saya mau tarik ke soal perdamaian di Timur Tengah, atau kita bicara tentang Gaza, ya kan? Yang sekarang kan seharusnya sudah masuk tahap kedua ya, Prof Koni ya. Ini tahap selanjutnya gencatan senjata gitu kan. Nah, masih ada nggak sih sebenarnya fokusnya Trump atau Amerika untuk berada di garda depan soal perdamaian dan gencatan senjata di Gaza, di Timur Tengah ini, Prof Koni? Aku kira sih sebenarnya itu masih ada ya, tapi dengan melihat perkembangan Netanyahu yang menurut Trump mungkin terlalu keras kepala gitu kan, pendekatannya terlalu berani, itu juga yang mungkin membuat Amerika berpikir ulang gitu. Yang tadi saya sampaikan, apakah jadi frustasi dan juga upset gitu. Tapi yang paling penting mungkin Amerika itu sedang berusaha, oke deh, kalau lu ngotot banget nih ya, begini, ini aku akan makin kehilangan peran kan di Timur Tengah. Ya dong. Betul. Sementara kan selama ini Amerika sangat senang memainkan peran seolah-olah mediator, seolah-olah di tanda kutip ya kan. Seolah-olah perdamaian, polisi dunia. Nah, cap-cap seperti itu kan harus dijaga oleh Amerika Serikat. Nah, mungkin karena Netanyahu keras kepala ini dan Trump kemudian memikirkan cara-cara lain. Yang tadi kan kita udah hubungannya nanti bagaimana dia ke Houthi, bagaimana dia perlakuannya kepada mungkin juga ke Zelensky, kepada Rusia, itu membuat bagaimanapun Netanyahu itu akan berhitung sama seperti tadi penasihat Obama juga melihat, wah Netanyahu mesti kaget nih karena ternyata Trump tidak segampang itu diatur atau dimainkan kartunya. Oke. Kita break dulu, Don. Sangat menarik ini, Don. Baik, Prof Koni, Prof Alex, kita ngopi dulu dan ngeteh. Tapi tadi saya sempat tanya Prof Alex, senangnya kopi. Apalagi kampung beliau ini kopinya beda ya, Prof Alex ya? Kampung teh kita juga tuh oke. kopi asli. Kopi asli. Dan itu kalau kita sudah minum kopi dari kampung saya, susah kita minum kopi orang. Oh, kalau saya dalam hal ini berbeda dengan Bang Don, saya lebih mendukung Prof Koni. Kalau ditanya apa, saya cari vodka aja. Tapi asli dari Rusia ya. Oke, baik. Pemirsa jangan kemana-mana, Donkes segera kembali sesaat lagi. Terima kasih masih tetap setia bersama kami dalam program Doncast. Saya Doni The Kaiser. Saya Don Bosco Selam. Dan kita kali ini sedang berdiskusi dengan Prof Koni Rahakundini Bakri dan juga Prof Alexius Jemadu. Dan kita mau bergeser sedikit, Bang Don. Bukan sedikit, banyak. Banyak. Karena kita mau ke Istanbul, ke Timur Tengah, ya kan? Ada gagasan untuk mempertemukan Rusia, Ukraina di Istanbul. Iya. Atau Zelensky dan Putin di Istanbul. Dan ini adalah kalau itu benar kejadian, ini sebuah langkah yang kita anggap istimewa. Tapi kan yang paling tahu di Rusia karena ini Prof Koni lebih tahu seperti apa sebetulnya cerita itu, Prof. Prof Koni lebih tahu isi kepalanya Putin ini. Prof gimana? Aku nggak tahu lah kalau isi kepala Presiden Putin. Tapi karena aku di Rusia dan aku cukup melihat apa situasi dan sisi pandang dari Rusia sendiri. Pertama mungkin akan beda ceritanya kalau Trump itu beneran hadir. Kalau Trump beneran hadir itu kayaknya keren loh sebenarnya kan. Mungkin itu tidak akan hadir, betul nggak? Iya kan. Nah, tapi kan sekarang karena Trump tidak hadir dengan kendala logistik, kemudian juga mungkin alasannya tidak jadi hadir juga karena fokus ke Timur Tengah, maka jadi lucu akhirnya seolah-olah si Zelensky ini jadi tuan rumah kan, yang undang-undang gitu, Trump itu datang. Tapi kembali, Presiden Putin sekali lagi tidak akan hadir, dan ini sebenarnya adalah upaya perdamaian pertama ya, sejak Special Military Operations di 2022. Jadi ini sangat menarik. Tapi yang nyebelin dari sini adalah prasyarat yang diberikan Zelensky. Zelensky ini kalau menurut saya itu agak apa ya, orang yang sering kali lupa diri atau kepala negara yang sering kali lupa diri. Ya, kan dia lucu nih, udah bagus Istanbul menjadi tuan rumah dan Presiden Putin pun mengirimkan delegasi walaupun beliau tidak bisa hadir.
tapi belum apa-apa dia udah menuntut, oke, gue juga kita akan segera bertemu, gue juga akan hadir ke sana, tapi tolong dong sebelum sebelum negosiasi ini ada gencatan senjata dulu 30 hari gitu kan. Nah, ya udah pastilah Presiden Putin menolak salah-salah seperti itu gitu kan. Nah, sekarang yang kita mesti lihat sebenarnya apa sih resikonya yang akan terjadi gitu. Kalau ini terus berkepanjangan seperti apa, dan bagaimana misalnya NATO masih panjangkah juga ya kan nafasnya untuk terus terlibat, karena kalau saya bilang udah berat loh, lumayan orang memperkirakan Rusia tuh akan terkapar cepat dengan digempur sebegitu hebat ya kan, ternyata kan enggak. Nah, jadi kita tinggal hitung aja nih best skenario dari output pertemuan ini tuh apa gitu. Pertama, walaupun sekali lagi saya bilang nggak mungkin ya. Pertama adalah gencatan senjata 30 hari itu disepakati. Kalau itu terjadi, mungkin dapat segera dibentuk zona demilitarisasi, gitu kan. Tapi saya kok nggak yakin, karena menurut saya Presiden Putin pasti akan menolak keras itu. Dia nggak akan, kalau bertemu aja, nggak usah bikin aturan, kan kayak gitu dan kira-kira. Kalau keduanya adalah moderate. Moderate itu apa? Mungkin Rusia akan menunda serangan. Tetapi dia tidak akan menarik pasukannya dari Donbas, karena Donbas itu very strategik lah gitu. Nah, jadi mungkin saja akan menunda serangan, tapi bukan gencatan senjata ya, tapi menunda, jangan ditentukan 30 atau berapa harinya, itu is a Kremlin business gitu kan, kalau boleh dibilang. Nah, sehingga itu mungkin saja terjadi, tapi sekali lagi saya rasa Donbas tetap clear, itu ada di tangan Rusia, tidak akan pernah ditarik pasukan secara. Nah, worst skenario-nya adalah Presiden Putin menolak total negosiasi apapun yang di-offer, dan artinya serangan ke Kiev akan terus diperluas. Itu bisa terjadi kalau skenario terburuk ya. Apa bacaan Prof? Ya, saya ikuti perkembangan terakhir, memang Putin nggak mau hadir. Untuk bisa. Dan kalau Putin tidak hadir, itu harapan untuk terjadi gencatan senjata itu akan hilang sama sekali, karena keputusan itu harus di level tertinggi, ya. Nah, kalau misalnya nanti dia mengirim pejabat yang lebih rendah, maka ini hanya mungkin memelihara situasi untuk tetap berdialog ya, buying time supaya untuk tetap mempunyai harapan bahwa ini bisa diselesaikan melalui jalur diplomatik. Atau jangan-jangan Putin juga mau bilang begini, Prof, I am the boss. Sama kayak Trump. Ya, Putin kan negara besar ya, pasti Prof Koni lebih tahu ya. Dan dia juga tidak mau tunduk begitu saja kepada negara yang pernah menjadi bagian dari Soviet Union, ya kan? Itu adalah suatu hal yang mustahil ya di dalam politik internasional. Dan ini yang membuat situasi bertambah makin parah, seperti worst skenario yang tadi disebut oleh Prof Koni. Itu bisa saja terjadi dengan serangan-serangan yang lebih dahsyat ke Kiev, ibu kota itu kan. Dan itu yang kita harapkan dengan bantuan dunia internasional, keterlibatan Turki, nanti juga dengan pausi yang baru ini, mudah-mudahan terbukalah untuk ke arah dialog sehingga perang ini bisa berhenti ya. Ya paling tidak sekarang kan sudah ada pikiran kan, atau ada langkah, apapun hasilnya, walaupun hasilnya tadi itu masih jelek gitu, tapi sudah mulai membuka pembicaraan. Sepanjang yang saya ikuti Pak Don, ini kesalahan NATO juga. Sebenarnya sudah sejak lama diingatkan, jangan ganggu Rusia. Ya kan, sewaktu perang dingin itu selesai, ya kan. Bagaimanapun Soviet Union kan sudah bubar, ya kan? Rusia adalah tetap suatu negara besar yang punya pride masa lalu yang kuat. Jangan diganggu, malah mereka memperluas NATO ke arah timur sampai ke halaman depan. Itu kan ngejek ya ceritanya. Itu hanya membuat Rusia itu embarrassed kan dengan situasi itu, bahwa NATO itu menguasai wilayah itu. Nah, ini yang mungkin menjadi persoalan, sehingga Putin itu bersikukuh, saya nggak bisa didikte oleh kamu. Saya juga punya pride dan saya punya masa lalu, saya negara besar juga, begitu. Artinya Prof Koni. Ya, silakan Prof, silakan. Boleh, Prof. Ya, seperti disampaikan Prof Alex, sebenarnya bukan masalah Rusia negara besar dan dia tuh sudah teruji lah kalau soal perang dari era Alexander the Great ya, Peter the Great. Tapi maksud saya begini, buat Rusia gitu, ya ini yang saya tangkap sama saya tinggal di Rusia ya,
Memang mereka sudah kesal sekali karena kan berapa kali Putin sudah ngomong dari 2018 malah kalau nggak salah kan jauh 2017 dan beberapa mantan diplomat Amerika yang tokoh-tokoh juga sudah bilang kepada Amerika Serikat dan dimanapun berkesempatan janganlah mengganggu gitu. Nah tapi lebih daripada itu menurut saya apa yang terjadi di 2022 kemarin itu kan lebih parah karena ini nih Prof Alex. Bagaimana dalam sejarah manusia kita berinteraksi di dalam perang kemarin Ukraine Rusia di 2022 itulah sebenarnya diplomasi atau diplomat itu kehilangan peran. Saya kan mengalami ketika di sini misalnya dubes Rusia dikucilkan, ya kan waktu itu kan Ambasador Ludmila, ya kan? Ambasador Ludmila itu betul-betul ditinggalkan semua orang. Jangan kan Ambasador Ludmila, saya yang bersahabat dengan Ambasador Ludmila aja, itu ketemu lagi dubes-dubes negara-negara Poland gitu-gitu, udah nggak mau negur. Jangan lagi Adhan ya, dubesnya pun udah nggak mau. Jadi ada garis hitam putih yang betul-betul memilah itu. Kedua, membiarkan Ukraina itu terus bersuara di dunia internasional, sementara suara-suara Rusia itu dibekam atau dibekap, tidak boleh keluar. Belum lagi tentang Nord Stream, kita nggak boleh lupa ya, Nord Stream itu menyakiti sangat Rusia. Kenapa? It's a commitment between Uni Eropa dengan Rusia dengan membangun sebegitu hebat dan sebegitu megah dan strateginya pipeline 1-2 Nord Stream. Siapa yang menghancurkan? Siapa yang merusak? Siapa yang menjahili Nord Stream? Sampai dia lebih aneh kan kemudian juga Rusia nggak boleh ikut menyelidiki. Jadi udah banyak hal Rusia tuh merasa oke, this is about the time mereka sudah nggak bisa trust. Yang paling parah adalah mungkin nih, buktinya Rusia baik-baik aja gitu kan. Dia dengan BRICS makin hebat. Dan jangan lupa bukan cuma BRICS. Kalau kita masih meributkan BRICS tapi di Rusia, kami sekarang sudah banyak tiap hari dan selama setahun terakhir ini bicara tentang the importance of the Greater Eurasia Partnership. Maknanya apa? Vladivostok area, semua area di sebelah sana itu akan sangat dekat dengan China, dengan Korea, dengan Jepang, gitu kan. Dan ini kan menarik sebenarnya. Jadi benar-benar akhirnya Greater Eurasia Partnership itu akan menarik Rusia masuk menjadi Asia instead of Rusia yang tadinya merasa dia Europe. Itu kalau menurut saya. Kalau jawaban misalnya Ukraine bahwa gagasan untuk menjadi anggota NATO itu langsung cut gitu, tidak jadi begitu, apakah itu akan menyelesaikan atau akan membuka jalan atau menghentikan perang? Sekarang udah telat menurut saya. Kenapa? Negara-negara yang lain udah ikut-ikutan. Polandia tiba-tiba mau, ya kan? Finlandia juga, ya kan? Which is negara yang tadinya dianggap netral atau dianggap nggak akan ikut-ikutan sudah mengambil posisi dan of course ini merubah semuanya. Contoh saja ya, saya kan tinggal di Saint Peters. Jadi kalau saya main ke Viborg itu sekitar 3 jam dan di sana ada kastil yang sangat terkenal karena kastil itu tadinya punya raja atau pangeran Finlandia yang kemudian direbut oleh Rusia. Nah, daerah-daerah seperti Viborg, daerah-daerah seperti Karelia, tempat berlibur Presiden Putin, itu sekarang susah dimasuki. Jadi misalnya saja itu sangat akan ketat diperiksa militer. Saya coba ceritakan saja ini sedikit karena daerah kami itu nggak merasakan perang sama sekali Pak Don Bosco. Tapi ketika saya masuk ke Karelia, misalnya Presiden Putin sedang berlibur ke sana nih, berkuda, ayo kita ke sana gitu kan. Itu penjaganya udah militer yang jaga dan sebenarnya nggak terlalu ribet. Tapi yang paling ribet itu adalah satu, sebenarnya kan kita nggak boleh memberikan email. Di dunia internasional kita nggak boleh memberikan email sembarangan dalam keadaan apapun. Tetapi di Rusia, ya kan, demi keamanan nasional, kalau kamu mau masuk ke sana, ya udah email kamu tinggalkan, gitu. Jadi ini menarik gitu. Nah, tapi kalau itu untuk di Karelia ya. Tapi kalau untuk di Viborg itu sama sekali nggak boleh masuk. Yang boleh masuk hanya warga negara Rusia atau orang yang sudah hold green card Rusia. Gimana ini kalau curugnya nih? Yang warga negara Rusia juga mau masuk jadi serem-serem lah yang masih muda-muda karena bisa-bisa dia nggak balik lagi disuruh jaga. Prof Koni, menurut Prof Koni ini Rusia akan lebih mempertahankan status quo perang dengan Ukraine karena soal dignity atau kata Anda tadi kan sudah terlambat untuk berdamai sekarang itu. Kira-kira seperti apa ini kondisinya? Ya kalau saya gabungkan tadi antara dignity, antara juga rasa ingin menghukum balik pasti itu, ya kan? Kebayangkan, gitu loh. Kita mesti lihatnya kan nggak cuma dalam kasus special military operation-nya, tapi bagaimana Rusia dihianatinya itu yang paling menyakitkan buat Rusia kan. Yang kedua, misalnya bagaimana semua uang yang di-freeze tanpa ada court apapun di dunia ini, ya kan? Nggak ada. Tiba-tiba uangnya Putin dan kawan-kawan itu di-freeze. Jangankan Presiden Putin dan kawan-kawan. Saya ini kan member Valdai Club. Uangnya Valdai Club itu dan semua yang ada petinggi-petinggi di Valdai
itu juga di freeze gitu. Dan jadi memang udah banyak sekali perlakuan Barat itu terhadap Rusia yang sangat keterlaluan menurut saya, sehingga di sini tuh udah bukan cuma masalah dignity, tapi adalah masalah menghukum balik gitu. Menghukum balik, oke Barat, kamu yakin ya, kamu nggak perlu kami gitu kan? Kira-kira gitu. Kamu yakin nih, nah sementara saya akan bikin satu hal. Nah, tadi saya menarik Prof. Alex menyinggung soal Pope Leo. Pope Leo memang diharapkan akan membawa perdamaian dunia. Betul. Tetapi jangan lupa, Pope Leo itu kemarin baru mendapatkan surat cinta dari Burkina Faso Presiden. Si Burkina Faso Presiden ini presiden yang sangat muda, 34 atau 37 tahun ya saya lupa. Tapi dia sahabat sangat dengan Putin. Dan kalau kita perlihatkan suratnya itu kan sangat menuntut tentang apa persamaan dunia itu, apakah kamu bisa bertindak fair gitu. Ketika di Afrika terjadi dan ketika tidak di Afrika terjadi. Intinya kira sama kan? Ada rasa sakit dari masyarakat Afrika yang bertemu dengan rasa sakit masyarakat Rusia. Iya. Iya kan? So it's not that easy untuk melihat itu seolah-olah cuma hitam putih. Oh nanti kalau mereka mundur lagi dari NATO, ini kan ada luka-luka, termasuk kasus Nord Stream. Nord Stream itu membuat parah sekali. Saya di Saint Petersburg State University sekarang menjadi distinguished professor, which is very hard untuk menjadi distinguished professor di Rusia itu. Tetapi yang paling menarik, siapa lagi yang menjadi distinguished professor selain saya? Itu adalah mantan Perdana Menteri. Mantan Perdana Menteri Swedia yang kemudian bersahabat dengan Putin karena melihat nggak benar nih perlakuan Eropa terhadap Rusia. Kira-kira seperti itu. Oke, Prof. Alex. Jadi menarik sih, menarik. Iya. Prof. Alex, kalau kita lihat kan ada sejumlah mekanisme sebetulnya untuk membuat mereka bisa bertemu kan, untuk berunding gitu dalam konvensi-konvensi internasional. Seperti apa misalnya harus tempuh langkah-langkah apa gitu? Iya, saya menggarisbawahi apa yang dikatakan Prof. Koni tadi, fairness itu sangat penting ya di dalam resolusi konflik seperti ini. Kalau tidak ada unsur fairness atau yang John Rawls bilang itu reasonableness. Bertindak reasonable ya berdasarkan hal-hal yang dipahami oleh akal sehat ya, bertindak reasonable, adil, fair terhadap yang lain, itu resolusi konflik akan sulit sekali terjadi. Jadi itu dulu harus diselesaikan. Jadi apa yang dikatakan Prof. Koni tadi ya, sikap reasonable. Dan memang kesannya Barat setelah selesainya perang dingin itu merasa di atas angin toh. Mungkin masih ingat apa yang diklaim oleh Francis Fukuyama itu sebagai the end of history. Tidak akan ada lagi perubahan yang fundamental karena sudah dimenangkan oleh kombinasi liberal demokrasi dan market economy. Klaim yang sangat-sangat arogan ya di mata mereka yang tidak setuju dengan ideologi itu. Dan memang terlihat sekarang apa yang dikatakan Fukuyama itu tidak valid, ya kan? Dengan munculnya pemimpin populis seperti Trump ini. Karena ada something wrong. Sangat timpang masyarakat Amerika itu, sehingga mereka semua lari kepada janjinya Trump. Kemenangan populisme kan. Itulah sebetulnya yang tadi dikatakan bahwa selesainya perang dingin, kemenangan liberalisme itu membuat Barat itu tampak arogan. Tidak ada lagi sistem lain. Kalian yang lain itu mengikuti sistem kami karena ini adalah sudah akhir dari sejarah. Nah, selama mental sikap seperti itu masih berlangsung ditunjukkan oleh Amerika dan NATO, akan sulit menyelesaikan masalah seperti ini. Ya, nggak ada kemungkinan. Lanjut, Prof. Ya, karena sekarang ini kalau kita lihat Tiongkok sudah bangkit, Pak Don. Betul. Tidak bisa lagi diabaikan. Mungkin dalam waktu dekat ini dia akan melampaui Amerika. Dengan BRI yang dia bangun di seluruh dunia, jejaring perdagangan dan investasi yang sudah begitu luas. Sampai Amerika sendiri berkutik sebetulnya karena produk Cina sudah banyak. Di Asia Tenggara, di Amerika Latin, di Afrika sudah dikuasai semua sama dia. Jadi tidak bisa lagi Amerika dan Barat itu G7 menunjukkan bahwa mereka yang menguasai dan mendikte semua dunia. Tidak bisa lagi klaim number one. Tata dunia baru, tatanan global yang baru itu harus dirundingkan dengan prinsip equality, persamaan, persamaan sederajat antara negara berdaulat yang satu dengan negara berdaulat yang lain. Tidak bisa lagi Amerika itu menunjukkan bahwa
he is the boss. Tidak bisa. Kita ini semua sama. Nah, inilah kepentingan dari negara-negara seperti Indonesia ini supaya multilateralisme itu dikembalikan untuk menyingkirkan unilateralismenya Trump dan Barat yang cenderung mau menyelesaikan masalah sesuai dengan terms of reference yang mereka tentukan. Tidak bisa seperti itu. Tatanan global ini harus berdasarkan multilateralisme dan Indonesia punya kredensial untuk tampil sebagai yang utama untuk menyerukan suara itu. Oke, Prof. Koni, saya mau tanya satu lagi sebelum saya lupa. Ini sangat awam saya. Tetapi saya kira Prof. Koni punya pemahaman karena tinggal di Rusia. Apa mungkin Putin bisa memanggil saja Zelensky, kita duduk berdua? Ini sangat awam, Pak. Kayaknya nggak mungkin, karena kalau kita mungkin kalaupun Presiden Putin mau, rakyat Rusia nggak mau ya. Karena bagaimana mungkin kita kelas Presiden Putin disejajarkan dengan kelas seperti pelawak gitu. Gini, kita bisa bicara ini kan dalam beberapa konteks soal tampilan Zelensky sendiri kan, yang tidak pernah appreciate orang, bisa berantem sama Presiden Trump, datang ke Gedung Putih dengan baju seperti itu. Bolehlah dia mau so militer gitu, tapi dia bukan militer. Nggak usah deh, so military wannabe seperti itu. Jadi kesannya malahan jadi nggak sopan kan, atau cara bersosialisasi dan berdiplomasi yang baik. Gitu. Tapi kembali kepada Rusia sendiri, jangan salah ya, Rusia ini kan bukan saja bersama-sama dengan BRICS country semakin kuat, persahabatan dengan Cina yang semakin hebat, rencana pembangunan kekuatan maritimnya yang juga sangat konsisten bersama Cina ke belahan sini, Rusia ke sebelah sana gitu, tapi sangat progresif, tidak pernah terganggu dan sangat tepat waktu. Semua rencana mereka dalam 30 tahun kapan mewujudkan Green Water Navy, kapan Blue Water Navy, itu selalu dan tetap sejalan. Jadi menurut saya itu satu hal yang kita mesti catat. Tapi juga jangan lupa ada tambahan lain, Iran itu ya kan baru saja, walaupun dibantah ya, itu mengirimkan rudal Fed 360 dan ini ada untuk menghadapi Ukraina. Jangan salah ya, kemampuan Iran juga sebagai negara produsen senjata ini nggak main-main. Jadi tadi waktu kita di awal soal Amerika yang sangat hebat di persenjataan, di kemarin perang India, pertempuran India dan Pakistan, kita lihat dong yang muncul malah jian-jiannya Cina bersama pesawat tempur hebatnya. Nah, at the same time sekarang kita kalau bicara rudal, ternyata Iran sudah mengirimkan rudal THAAD. Nah, selain juga rudal adalah kalau kita bicara soal kekuatan ekonomi. Nah, bagaimana sekarang kita melihat Rusia itu sangat-sangat menekankan kemitraan strategisnya dia dengan Iran selain of course di BRICS yang plus tadi, tapi di SCO, Shanghai Cooperations. Saya boleh tambahkan sedikit dari menyangkut pertanyaan Pak Don. Jadi dalam hubungan internasional itu interaksi antar negara, antar aktor itu mereka sangat sadar pada posisi. Mereka sangat sadar pada posisi, siapa bertemu siapa, apa yang dibicarakan itu sensitif sekali. Jadi dari seperti Prof. Koni bilang, saya sepakat sekali. Kalau misalnya Putin harus bertemu dengan Zelensky, nah itu pertanyaan besar dan perubahan yang maksudnya biasa. Masa the real presiden ketemu dengan pelawak gitu ya? Karena semua aktor-aktor ini tahu siapa yang pertama membuat kesalahan. Menurut Putin, Zelensky yang bersalah ini. Kamu yang memulai begitu. Gimana Prof. Koni tadi? Izin kalau boleh mengingatkan, ingat nggak waktu Presiden Prancis mau bertemu Presiden Putin? Rusia itu punya bahasa diplomatik yang keren. Dia terima, tapi mejanya sejauh-jauh. Jaraknya jauh ya. Jadi kalau kita ingat gambar itu, Prof. Koni. Ya mesti ingat itu loh, Rusia itu betul-betul negara yang civilized ya. Jadi dia tahu bagaimana memperlakukan orang atau negara, walaupun mereka menyakiti dia gitu kan, atau tidak kita lagi percaya, dengan civilized way. Nah, civilized way itu kadang-kadang malah lebih menyakitkan. Kalau saya jadi Presiden Prancis diterima begitu ya kan, dengan kemudian hari waktu itu kan Presiden Jokowi ya, nggak lama dari itu bertemu, kemudian mejanya sedemikian dekat, itu kan tamparan membuat Prancis.
Saya rasa Zelensky mikir juga lah kalau dia untuk cover seperti itu ya nggak. Prof. Boni, saya hanya ingin menyampaikan pengalaman saya. 4 kali saya ke Rusia. Saya membandingkan dengan menonton film-film buatan Amerika yang sering mendiskreditkan Rusia, orang-orang Rusia. Bagi saya orang Rusia itu sangat ramah. Saya pernah di Vladivostok, di Saint Petersburg, di Moskow. Orang ramah sekali. Saya pikir Civilized. iya, persis seperti yang dikatakan Prof. Boni tadi. Film Amerika. Itu kan perspektif Amerika. Saya merasa bahwa ini beda banget. Ya, itu betul. Ya, tapi ini sekaligus sebagai bagian akhir jadi sebelum kita tutup program. Prof. Koni, mungkinkah balik lagi ke soal Mr. Trump yang sangat lucu dan menggemaskan ini, akankah dia mengambil peran dalam konflik Ukraina dengan Rusia? Ini Trump ini kira-kira analisa Prof. Koni gimana? Saya ada di rapat dengan Valdai dan bertemu Presiden Putin ketika waktu itu Trump terpilih langsung, nggak berapa jam setelah Trump terpilih kami bertemu kan. Dan seperti perdugaan saya sebelumnya dalam beberapa wawancara saya selalu bilang, buat saya dan kenapa saya mendukung Trump, saya ini pendukung Trump berat loh begini-begini. Halo. Iya kan? Kenapa saya tetap mendukung Trump? Karena segila-gilanya Trump, dia orang yang membuka komunikasi. Sementara waktu itu isu Rusia yang terparah adalah orang mengucilkan Rusia, orang mengucilkan diplomat Rusia, dan orang tentu saja mengucilkan Presiden Putin. Nah, sehingga waktu itu saya menyatakan kemana-mana, kalau Trump terpilih, pasti akan lebih mudah. Exactly that's what Presiden Putin said di Valdai meeting, yang dia menyatakan kalau Presiden Trump yang terpilih, dia telepon saya anytime. I will talk to him, like friends, because we are friends before. Jadi menurut saya justru Trump ini akan lebih mudah diterima, bukan saja karena Trump tadi punya kelebihan, dia agak cuek ya, orang agak pede, super pede, tapi juga memang dia nggak pernah punya pendekatan yang seperti Biden terhadap Rusia. Itu dan itu dicatat baik-baik oleh Presiden Putin dan semua di Kremlin, saya kira. Oke, Prof. Alex gimana? Iya, prinsipnya itu bisa terjadi asal meninggalkan prinsip winner takes all. The winner takes all. Jadi di dalam resolusi konflik, penyelesaian masalah konflik internasional seperti ini tidak bisa Anda harapkan zero sum. Jadi harus ada take and give-nya. Nah, sepanjang Trump mengerti itu, prinsip itu, saya pikir selalu terbuka jalan untuk pertemuan antara para pemimpin ini. Oke, baik. Ya kita tinggal menunggu. Prof. Koni. Tapi harus kita tutup ya. Aduh, terima kasih banyak Prof. Koni, Prof. Alex ya. Terima kasih. Tapi kita tunggu Bang Don. Launching buku Prof. Koni, jangan lupa. Pokoknya jangan lupa. Pasti kita udah pasti, udah presiden Argentina harus lupa gitu. Jadi kepo kita Saya ini. tidak tersadar ini untuk segera sadar. Siap. Baik. Prof. Koni terima kasih, Prof. Alex terima kasih. Sehat selalu buat Anda berdua. Dan pemirsa, inilah akhir jumpa kita dalam program Doncast. Saya Doni The Geyser. Dan saya Don Bosco Selamus. Sampai jumpa.